فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasala, apabila beliau itu hendak mandi, minal janabati, karena janabat, yabda'u, beliau memulai, fayaksilu yadaihi, beliau mencuci kedua telapak tangan, summa yagruhu biyaminihi ala shimalihi, kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, fayaksilu farjahu, kemudian tangan kiri itu digunakan untuk membasuh, mencuci kemaluannya. Tsumma yatawaddau, kemudian beliau berwudu. Tsumma ya'khudul ma'a, kemudian beliau mengambil air. Dengan apa? Dengan kedua telapak tangan. Fayudkhilu asabi'ahu, kemudian memasukkan jari jemari tangan beliau fi usuli sya'ri, ke pangkal rambut. Summa hafana, kemudian beliau menciduk air, wala ra'sihi, kemudian dituangkan ke kepala beliau, salah sahafanatin, dengan 3 guyuran. Summa afatu ala sa'iri jasadihi, kemudian beliau menuangkan air ke seluruh anggota badannya. Summa ghusala rijlaihi, kemudian setelah itu beliau mencuci kedua kakinya. Nah, ini tata cara mandi. Yang pertama, sebelum mandi, beliau Nabi Muhammad SAW itu mencuci kedua telapak tangan. Jangan dibayangkan mandinya Rasulullah itu pakainya ember besar. Ya, tidak seperti itu. Ya, makanya ini diterangkan itu mencuci apa nih? Ya, telapak tangan. Nah, kemudian beliau menuangkan air ke telapak tangan kiri. Kemudian beliau itu istinja. Ya, istinja, membersihkan kubul dan dubulnya.
Nah, setelah itu yang ketiga summayatawaddau, beliau berwudu. Setelah berwudu, beliau itu ambil air dengan kedua telapak tangannya. Kemudian beliau itu apa? Memasukkan jari jemarinya ke pangkal rambut ini, di pangkal rambut. Tsumma hafana ala ra'sihi salasa hafanatin. Kemudian beliau itu menciduk air dengan kedua telapak tangannya. Kemudian disiramkan ke kepala beliau 3 kali. 1, 2, 3 sampai rata. Kemudian beliau baru menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Nah, ketika selesai beliau itu mencuci kedua kaki. Nah, maka ada para ulama menerangkan di dalam kitab-kitab fikih diterangkan. Jadi setelah membasahi rambut, maka membasahi seluruh anggota badan dimulai sebelah kanan. 3 kali cidukan, 1, 2, 3. Kemudian anggota tubuh bagian yang kiri seberapa kali? 3 kali. Kemudian baru menyiramkan ke seluruh anggota badan. Jadi dipastikan anggota tubuh itu kena air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian setelah selesai, maka beliau itu mencuci kedua kakinya. Nah, ini tata caranya. Kemudian di dalam hadis ini ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, kalau wudunya diakhirkan, jadi cuci kedua telapak tangan, kemudian istinja, setelah istinja membasahi rambut, kemudian mengguyur ke seluruh anggota badan. Nah, kemudian setelah itu berwudu. Nah, maka boleh apa enggak? Diperbolehkan. Tidak masalah kalau wudunya itu diakhirkan. Tidak masalah. Nah, jadi ketika mandi janabat, wudunya itu diakhirkan setelah mengguyur ke seluruh anggota badan. Kalau diawalkan tidak mengapa juga. Nah, bebas. Mau wudunya diakhirkan atau wudunya itu awalkan itu tidak mengapa. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, ketika wudunya diawalkan, ketika wudunya itu diawalkan, tadi kan diawalkan setelah setelah istinja, kemudian wudu. Apakah wudunya itu sempurna? Maksud sempurna itu sampai membasuh kedua kaki, atau membasuh kedua kakinya diakhirkan setelah mandi. Gambaran masalahnya tahu? Nah, jadi kalau wudunya diawalkan, apakah wudunya sempurna? Maksud sempurna itu artinya sampai membasuh kedua kaki, atau membasuh kedua kakinya itu diakhirkan. Nah, maka secara konteks hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu yang diceritakan oleh Aisyah itu summayatawaddo.
beliau itu wudunya adalah sempurna. Setelah mandi, beliau itu membasuh kaki kembali, ya, ini untuk nadofah, bersih. Ya, karena pada zaman dulu itu belum ada keramik. Akhirnya beliau itu membasuh kedua kaki kembali. Meskipun ada yang memahami hadis ini, membasuh kedua kakinya diakhirkan setelah apa? Setelah mandi, ya tidak masalah. Itu namanya pemahaman. Ya, jadi kalau memang lebih sempurnanya ya tadi wudunya sempurna setelah mandi apa? Ketika itu menyiramkan air mencuci kaki kembali untuk membersihkan. Barangkali maaf ya, ketika itu kan ada najis ataupun apa, ya dibersihkan kembali. Nah, ini permasalahan yang kedua. Nah, permasalahan yang ketiga, ketika mandi janabah, nah, kemudian apakah perlu berwudu lagi atau tidak? Ketika hendak apa? Sholat. Nah, para ulama itu menerangkan, ketika mandinya itu adalah mandi yang sempurna, maka tidak perlu ketika mau sholat itu wudu kembali. Selama setelah mandi itu tidak ada hadas kecil. Loh, setelah mandi yang sempurna, setelah keluar dari kamar mandi ternyata buang angin, ya memang harus apa? Wudu lagi. Jadi paham ini ya. Nah, tetapi kalau mandinya adalah mandi yang tidak sempurna, artinya tidak ada wudu di dalamnya, maka ketika hendak sholat itu dia harus berwudu. Nah, ini demikian penjelasan para ulama. Nah, kemudian ada pelengkap daripada hadis ini. Walahuma. Ini walahuma artinya menurut riwayat Bukhari dan Muslim min hadis Maimunah, dari hadis Maimunah. Maimunah siapa ini? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa afrodhu ala farjihi. Kemudian beliau menuangkan air ke farjinya, ke kemaluan beliau. Faghsala bishimalihi. Kemudian beliau mencucinya dengan tangan kirinya. Tsumma doroba bihal ardh. Kemudian tangan kirinya itu ditepukkan ke tanah. Jadi tangan kirinya yang habis membersihkan apa itu? Ya, farji beliau itu ditepukkan ke tanah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, fama sahabit turab, beliau itu apa? Ya, mengusapnya dengan tanah. Jadi diusap-usapkan. Nah, jadi ini berarti beliau dulu itu belum ada keramik ya. Makanya itu ditepuk-tepukan kemana? Ya, ke tanah untuk menghilangkan apa? Menghilangkan bekas najis. Tapi kalau sekarang mah gampang. Sabun demikian lebih apa nih, lebih sempurna. Kalau dulu ya pakai tanah itu ya, kalau mau mengikuti Rasulullah ya mandinya kayak sana dulu itu ditepukan nanti di tanah. Nah, kenapa hikmahnya? Hikmahnya itu untuk apa? Menghilangkan asar najis ketika membersihkan kemaluan. Itu tujuannya. Nah, tapi sekarang kan sudah ada
sabun. Ya, tujuannya demikian. Wa fi akhirihi, dan di dalam akhir mandinya beliau dikatakan oleh Maimunah, summa ataituhu bil mindiri faraddahu. Kemudian Maimunah ini ketika Nabi itu selesai mandi, beliau ini membawakan secarik kain. Mindil itu ya kayak anduk kecil lah gitu. Summa raddahu, faraddahu, akan tetapi Nabi menolaknya. Oh, Nabi itu apa namanya menolak untuk mengambil apa secarik kain atau anduk kecil dari Maimunah. Wafihi, dan di dalam hadis itu dikatakan waja'ala yanfudul ma'a biyadi. Beliau itu apa mengepak-ngepakkan air biyadihi dengan tangan beliau. Jadi ketika beliau masih basah badannya, beliau itu menghilangkan air itu dengan tangan lagi, tidak dengan handuk. Ketika di kepala diperes sampai airnya itu mengalir, tidak menggunakan apa handuk. Ya, jadi mengeringkannya itu dengan apa? Dengan tangan kayak gini. Nah, ya diusap-usap. Maka para ulama menyampaikan, ya, yang lebih afdol itu apa? Ketika habis mandi, ya, itu dibiarkan sampai mengering, ya, sampai mengering sendiri. Itu lebih afdolnya demikian. Ya, kalau wudhu juga apa? Ya, ya sampai kalau wudhu itu sampai apa mengering sendiri, biar tetesan airnya itu banyak menggugurkan apa dosa. Nah, tapi ya memang kalau menggunakan handuk ya tidak masalah. Tapi Nabi itu menurut riwayat Maimunah, beliau mengeringkan air itu dengan tangan beliau demikian. Ini luar biasanya. Ya, luar biasanya istri Nabi Maimunah menyiapkan air, menyiapkan handuk. Ini kalau apa namanya dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya yang menyiapkan air untuk mandi suami itu adalah istrinya. Nah, demikian. Dan juga di dalam hadis ini untuk menghilangkan asar bekas dari najis itu bisa menggunakan tanah. Ya, Nabi itu mengusap-usapkan di atas tanah itu tujuannya untuk menghilangkan bekas najis ketika beliau itu istinja. Kalau sekarang ya pakai sabun. Nah, maka di dalam hadis ini juga bahwasanya debu itu bisa menjadikan alat untuk menghilangkan apa? Najis. Nah, demikian. Nah, berikutnya wa an ummi salamata radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah, ini juga istri Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun asyuddu sya'ra ra'si. Wahai Rasulullah, saya ini adalah wanita yang mengikat rambut kepala. Artinya syaddu sya'ra ra'si itu mengepang. Kalau ngepang ya, yang 3 kepangan itu. Ya, tahu mengepang rambut ya, bukan konde itu bukan. Ya, kalau rambut perempuan itu apa? Panjang.
maka rambut perempuan itu boleh dikepang. Sekarang kayaknya udah dikepang. Kenapa? Karena perempuan sekarang itu banyak yang potongannya itu rambutnya kayak laki-laki. Ya, kalau dulu para sahabiat itu banyak yang mengepang rambut. Nah, maka di sini ya Rasulullah, saya ini wanita yang mengikat rambut kepala atau mengepang. Afa'an kuduhu li ghusli janabah. Apakah aku harus melepasnya untuk mandi junub, mandi janabah? Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat walil haidati, apakah aku harus melepaskannya ketika mandi karena haid? Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la, tidak usah. Innama yakfiki, cukup bagi Anda, antahti, untuk menyiramkan ala roksika, ke kepala engkau, salah saya dengan 3 guyuran, dengan 3 kali siraman. Nah, jadi demikian. Di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya seorang wanita ketika rambutnya panjang itu untuk dikepang. Maaf, bukan pakai kondek ya. Ya, kalau kondek itu berbeda lagi. Ya, dikepang atau digelung gitu ya. Ya, gelung. Kalau pakai kondek tidak boleh itu, Pak. Ya, jadi ini termasuk wanita yang penduduk neraka itu, kata Nabi itu ya, diantaranya dan ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ilah. Jadi kepala wanita itu, rambutnya itu seperti punuk onta. Artinya apa? Kepalanya ada 2. Onde itu kan seperti apa? Kepalanya 2. Nah, maka ini maaf, ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan mengepang rambut. Kemudian yang kedua, ketika seorang wanita itu mengepang rambut kemudian mandi janabat, maka ini tidak usah dilepas kepangannya, cukup disiram dengan 3 kali siraman. Artinya apa? Ya, kalau memang sekarang pakai gayungnya, pakai gayung 3 kali disiram, tidak usah dilepas. Kalau bahasanya Nabi Muhammad kepada Ummu Salamah, itu dengan 3 kali cidukan air. Ya, air dengan apa? Dengan kedua telapak tangan 3 kali. Jadi ya, kedua telapak tangan dikumpulkan, kemudian menciduk air, kemudian diletakkan di mana? Di atas kepangan itu sebanyak 3 kali. Nah, makanya maaf, kalau mandi janabat itu tidak usah, atau tidak, bukan masalah tidak usah, tidak wajib pakai sampo. Soalnya kadang-kadang ada ya seorang wanita tanya, Ustadz, kalau mandi janabat apakah harus pakai sampo? Ya tidak usah. Ya, karena pada zaman Nabi saja yang punya kepangan itu kepangannya tidak dilepas. Ya. Jadi ya cukup diguyur 3 kali. Nah, kemudian di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita itu boleh menanyakan perkara yang berkaitan dengan masalah agama. Dan agama itu ketika ada seseorang susah atau sulit di dalam melaksanakan suatu syariat, maka ada kemudahan. Maka di antara kemudahannya tidak usah perlu apa?
Ya, melepas kepangannya itu ya cukup diguyur ya dengan 3 gayung atau 3 kali telapak tangan diguyurkan itu sudah cukup. Ya, itu kalau apa rambutnya panjang. Ya, rambutnya panjang. Kalau dulu kan orang tua masih telaten ngepangnya ngepen anak-anak itu. Ya, biasanya sambil petan. Ya, kalau petan sekarang sudah tidak ada. Ya. Ya. Ini orang-orang tua zaman dulu kayak gitu. Ya, iya, bukan sambil nasihatin anaknya. Nah, itu interaksinya kan demikian. Entah itu petan, entah itu ngepang rambut, itu demikian itu. Ya, saya masih ingat itu. Kalau apa namanya orang dulu itu mesti kayak gitu. Ya, kalau sekarang interaksi dengan anak itu kurang itu. Ya. Dan juga sekarang modelnya itu anak-anak putih kan dipotong pendek. Jarang ada yang sampai diuraikan panjang. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Monggo. Ya, monggo. Kalau tadi pakai 3 gayung ya, kalau pakai shower bagaimana tuh? Shower lebih sempurna lagi. Ya. Enggak dihitung ya, Kak? Apanya enggak? 2 gitu kan? Enggak. Nah, dan pakai shower enggak dihitung harus 3 enggak. Itu malah lebih sempurna pakai shower. Ya gitu. Nah, ini kalau pakai gayung atau pakai tangan itu. Tapi kalau mau mengikuti tata caranya Nabi ya sudah, showernya di gini, nah, pakai ini, nah, gitu. Pakai tangan, nah, gitu. Kalau mau mengikuti cara Nabi. Tapi kalau enggak, yang penting apa? Apa namanya sempurna meratakan hati. Moga silakan yang lainnya. Ada yang ditanyakan? Cukup? Nah, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.